Bacaan leksionari kita kali ini diambil dari Efesus 2 ayat 14-22 untuk epistel, dan Injil diambil dari Lukas 8 ayat 40-56. Mari kita mendengarkan sama-sama. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan kakinya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan Dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Dari kedua mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kisah ini, ada perbedaan sekaligus juga kesamaan di antara kedua orang yang menerimanya. Kita bahas perbedaannya dulu ya. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Hidupnya tidak jauh dari aktivitas kegiatan di sinagoga. Pastilah ia seorang yang dihormati di kalangan masyarakat Yahudi. Sedangkan di sisi lain, ada wanita yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun. Pastilah dihindari orang-orang Yahudi, karena wanita pendarahan pada saat itu dianggap najis. Apalagi ia sudah mengalaminya selama 12 tahun. Bayangkan betapa ia merasa tersingkir dari masyarakat. Yairus datang kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongan untuk anaknya yang hampir mati. Ia dapat mengatakan permohonannya secara langsung kepada Tuhan. Berbeda dengan si wanita. Karena keadaannya ini, ia merasa tak layak untuk meminta kesembuhan secara terang-terangan. Maka ia melewati segenap kerumunan orang dan mendekati Yesus dari belakang. Namun, oleh karena imannya yang besar,
maka seketika itu juga ia sembuh. Dan Tuhan tidak sedikit pun menolak atau mempermalukan dia. Justru Yesus bertanya, "Siapa yang menyentuh aku?" Tujuannya agar si wanita ini mengaku, sehingga orang-orang lain pun mengetahuinya dan belajar dari iman si wanita yang menyelamatkannya. Di sisi lain, Yairus juga harus mengalami ujian iman. Ketika salah seorang keluarganya datang dan mengatakan bahwa anaknya baru saja mati, sangat sulit bagi Yairus untuk percaya kalau Yesus sanggup membangkitkan anaknya lagi. Tetapi dengan penuh iman, ia tetap percaya. Dan Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati menghidupkan kembali anak Yairus. Lalu apa kesamaan di antara tokoh Yairus dan si wanita pendarahan ini? Tentu saja, iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Tetapi kita bisa memiliki iman yang sama. Dan Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita semua, tidak peduli dari mana kita berasal. Tuhan senantiasa berbelas kasihan kepada setiap orang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan melindungi kita